Shalom, puji nama Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita bersyukur kebaikan Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan biarlah ketenangan hati kita dapatkan hanya dekat dengan Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat kepadamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah pada hari ini, Tuhan yang memimpin mulai dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, biarlah kita yang telah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang kudus, kita menceritakan kasih Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Dimanapun kita berada, biarlah kekuatan kita hanya ada dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita ada sampai saat ini. Tetapi semuanya adalah kekuatan yang dari Tuhan. Haleluya. Jalani hidupku
mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, ku pandang wajah-Mu, dan pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya harapan di dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kehidupan kami, menuntun langkah hidup kami, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Baik dalam ibadah offline ataupun ibadah online. Ya, kita bersyukur karena dalam cara apapun Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud agar iman kita tidak goyah, iman kita tidak menjadi goncang. Ya, nah tema kita untuk hari ini adalah fokus kepada tujuan. Sekali lagi saya katakan tema kita adalah fokus kepada tujuan. Apa itu fokus? Fokus artinya pusat, ya. Fokus artinya pusat. Nah, di dalam dunia olahraga, ya, seorang pelatih seringkali berkata fokus, kepada atletnya. Nah, ketika
atlet itu mulai kehilangan konsentrasi atau kehilangan fokus saat bertanding. Nah, sebab apabila seorang atlet sudah kehilangan fokus atau konsentrasi di dalam bertanding, hasilnya pasti akan mengecewakan. Namun, bila mana atlet itu saat bertanding, ia memiliki suatu konsentrasi yang penuh, fokus dengan benar, ya, maka tidak mudah untuk lawan itu mengalahkannya. Nah, jadi kalau fokus sangat penting, ya, baik di dalam dunia olahraga, baik di dalam dunia bisnis, bahkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang fokus ini? Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca nats kita di dalam 1 Korintus pasal 9, 1 Korintus pasal 9, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Bacalah dengan bersuara. Sudah menemukan? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Rasul Paulus menggambarkan dalam perjalanan kehidupan ini seperti seorang yang sedang bertanding, ya. Di dalam gelanggang pertandingan semua peserta itu turut, ya, berlari, tapi hanya satu yang menjadi pemenang, dan itu yang akan mendapatkan satu mahkota. Mereka berlari sedemikian rupa, ya. Nah, sehingga mereka yang menang akan mendapat mahkota, tapi mahkota yang fana, ya, mahkota yang fana. Nah, kita, ya, juga akan mendapatkan mahkota yang abadi kalau kita mencapai garis akhir. Sebab itu Paulus mengatakan ia menguasai dirinya, ya, dari setiap petanding atau atlet itu akan menguasai dirinya. Nah, bahkan Paulus menggambarkan juga, aku berlari sedemikian rupa, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan. Nah, jadi Paulus mengatakan, aku berlari bukan tanpa tujuan, ada tujuan yang harus dicapai, ya. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi baik petinju atau atlet siapapun saat bertanding mereka harus fokus, konsentrasi sehingga tidak akan menyimpang, ya, tidak menyimpang. Makanya Paulus berkata, aku melatih tubuhku, ya, dan menguasai seluruhnya. Sesudah memberitakan Injil pada orang lain, ya, jangan aku sendiri terbuang. Ya, terbuang atau ditolak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mengapa fokus itu sangat penting? Ya, mengapa fokus itu sangat penting? Ya, fokus sangat penting agar tidak keluar dari jalur.
Jadi kalau seorang itu fokus, maka dia tidak akan keluar dari jalur yang sedang dituju. Nah, agar bisa fokus, maka orang harus dapat menguasai diri. Di dalam ayat 25 tadi mengatakan, aku menguasai diri. Dan di samping menguasai diri, maka ia juga harus berlatih. Ya, seorang petinju sehebat apapun kalau tidak pernah berlatih, ya, jangan mengharapkan mendapatkan kemenangan. Harus berlatih. Konsentrasi kepada tujuan, konsentrasi kepada sasaran. Mata terarah kepada tujuan atau sasaran, ya. Dalam ayat 26-27 tadi, ya, Paulus mengatakan, aku tidak sebagai petinju tidak memukul sembarangan. Jadi ada sasaran yang ia harus capai. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menggambarkan tentang fokus, ya, untuk menggambarkan tentang fokus ini, ya, Saudara pernah melihat kaca pembesar, ya, atau dalam bahasa daerahnya disebut suryokonto, ya, suryokonto, kaca pembesar. Kalau suryokonto atau kaca pembesar itu, ya, dipanaskan atau terkena sinar matahari, ya, maka sinar matahari ini yang mengena kaca pembesar itu, sinar itu akan mengerucut. Dan akhirnya sinar itu menjadi suatu titik api, ya. Nah, di mana kalau sudah mencapai satu titik, maka itu akan menjadi titik api yang dapat membakar. Ya, yang dapat membakar. Inilah yang disebut fokus. Ya, fokus. Nah, jadi satu titik, satu pusat. Jadi kalau kita fokus, misalnya fokus kepada tujuan, kita punya pusat tujuan. Ya, titik tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan Kristen, harus fokus kepada sasaran atau tujuan. Untuk apa? Untuk menuju kedewasaan iman. Bukan hanya kedewasaan iman saja, tetapi dengan fokus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kepada tujuan, di samping kedewasaan iman, kita juga akan semakin menjadi serupa dengan Kristus, ya, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita menjadi serupa dengan Kristus, kita juga tidak boleh lupa bahwa fokus kepada tujuan itu juga berarti melakukan panggilannya. Tuhan memanggil kita, ya. Makanya Paulus mengatakan berlari menuju kepada sasaran, yaitu panggilan surgawi. Nah, untuk mencapai sasaran atau tujuan, maka yang pertama harus fokus kepada apa yang di depan kita. Ya, fokus kepada apa yang di depan kita. Melupakan perkara-perkara yang di belakang, ya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan kita. Inilah fokus. Jadi fokus kita itu bukan yang di belakang, tetapi yang di depan kita. Nah, itulah di depan mengarah kepada tujuan. Bila seseorang telah kehilangan konsentrasi atau kehilangan fokus tujuannya, maka iblis dengan mudah untuk mengalahkannya. Ya, hati-hati. Coba kita membaca di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, tadi sudah saya katakan, ya. Jadi kita harus melupakan yang di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Ini namanya konsentrasi, fokus kepada apa yang di depan, yaitu untuk mencapai sasaran, tujuan. Ya, makanya Paulus mengatakan, ku berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan orang percaya yang harus selalu berfokus kepada tugas, ya, berfokus kepada tugas. Mari kita membaca dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 3 sampai 7. 2 Korintus 2 ayat 3 sampai 7 mengatakan demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ia menggambarkan suatu kehidupan orang percaya yang harus selalu berfokus kepada tugas. Ya, digambarkan seperti seorang prajurit. Nah, di mana seorang prajurit yang sedang bertugas, sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya apa? Supaya ia berkenan kepada komandannya. Jadi seorang prajurit itu memiliki suatu ketaatan. Ya, suatu ketaatan. Dia tidak memusingkan masalah penghidupannya supaya dapat menyenangkan, ya, yaitu komandannya, berkenan kepada komandannya. Inilah seorang prajurit selalu taat dan selalu siap. Yang kedua, Paulus menggambarkan juga, ya, tentang kehidupan sebagai orang Kristen. Itu digambarkan sebagai seorang atlet atau olahragawan, dia akan mendapatkan mahkota sebagai juara apabila ia fokus, ya, yaitu bertanding menurut peraturan-peraturan pertandingan. Ini artinya punya disiplin. Jadi kita harus punya kedisiplinan seperti seorang atlet. Yang ketiga, Paulus menggambarkan seperti seorang petani. Ia kehujanan, kepanasan, ya, tapi dia tetap sabar, tetap setia, ya, untuk apa? Untuk menggarap lahan supaya dapat menghasilkan. Sehingga waktu panen, petani inilah yang pertama-tama menikmati hasilnya. Inilah kesabaran seperti seorang petani, ya, dalam menuai hasilnya. Lalu bagaimana supaya kita dapat fokus? Bagaimana supaya kita bisa konsentrasi, memusatkan diri, ya, kepada tujuan? Yang pertama, supaya kita dapat fokus, kita harus selalu mengadakan saat teduh, ya, bersaat teduh. Nah, sediakan waktu secara rutin, ya, untuk kita berdoa, secara rutin kita untuk membaca dan menyelidik firman Tuhan. Itulah saat teduh. Nah, sehingga itu akan membantu kita
untuk kita tetap fokus. Sehingga pikiran kita tidak terombang-ambing ke sana kemari karena kita memiliki satu persekutuan dengan Tuhan. Makanya kita harus melatih diri bersaat teduh, melatih diri dengan rutin ya berdoa ya. Kalau ada keluarga ya berdoa bersama dengan keluarga secara teratur, membaca firman Tuhan dan menyelidikinya dengan secara teratur. Itu yang pertama, supaya kita bisa fokus. Yang kedua, dengan ibadah. Nah, dengan ibadah. Coba kita membaca dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan ayat 8 mengatakan demikian. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, ibadah itu berguna dalam segala hal. Bahkan ayat lain mengatakan bahwa ibadah itu berguna untuk hidup kita yang sekarang di dunia, juga untuk hidup kita yang akan datang di dalam kekekalan. Jadi ibadah itu banyak sekali gunanya. Makanya kita harus melatih diri untuk beribadah. Jadi ibadah pun perlu dilatih. Ya, seperti seorang olahragawan dia harus tetap disiplin dalam latihan. Demikian ibadah itu juga harus disiplin, ya, melatih diri untuk beribadah. Kenapa? Karena berguna dalam segala hal. Saudara boleh garis bawahi ayat ini, ibadah berguna dalam segala hal. Ya, ibadah itu berfaedah untuk hidup kita yang sekarang di dunia, juga untuk hidup kita yang akan datang di dalam kekekalan. Jauhi tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Tahyul itu suatu kepercayaan yang tidak punya dasar. Ya, tidak punya dasar. Ya, karena itu jangan percaya kepada tahyul. Jadi ibadah itu perlu latihan, dilatih. Karena itu jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Penulis surat Ibrani ini menekankan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena Timotius tadi mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal, bahkan berfaedah untuk hidup kita yang sekarang dan untuk hidup kita yang akan datang di dalam kekekalan. Ya, nah, apa yang dimaksudkan ibadah di sini, saudara-saudara yang kekasih? Ibadah yang dimaksud bukanlah ibadah kita yang rutinitas atau ibadah yang menjadi kebiasaan kita setiap saat. Tapi ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah yang benar-benar mendatangkan kuasa. Sekali lagi saya tekankan, ibadah yang benar-benar mendatangkan kuasa. Yaitu di mana kita mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, ya, mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan dan merasakan kehadirannya. Itu yang dimaksudkan ibadah di sini. Jadi bukan rutinitas, ya, tetapi ibadah yang benar-benar mendatangkan kuasa. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan juga kita merasakan hadirat daripada Tuhan. Dan ketika kita mengalami hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saat itu kita semakin memiliki kepekaan rohani, ya,
kepekaan rohani. Kita akan menjadi semakin peka, kita akan menjadi semakin mengerti, dapat membedakan suara Tuhan, dapat membedakan yang lain-lain. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat ibadah itu sangat penting dan sangat berguna. Karena itu jangan lepaskan ibadah kita. Ya, ayo semakin giat di dalam ibadah dan fokus pada tujuan. Saat kita beribadah, fokus untuk cari Tuhan. Coba kita membaca Ibrani 12 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 dan ayat 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Hidup kita ini dilihat oleh banyak orang. Dikatakan di sini kita mempunyai banyak sekali saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ada saksi-saksi yang melihat hidup kita. Hidup kita digambarkan dalam Ibrani ini sebagai satu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mau tidak mau kita ini masuk di dalam perlombaan untuk menuju suatu sasaran. Ya, untuk menuju kepada suatu tujuan. Nah, tadi di muka sudah saya katakan, apa sasarannya? Kedewasaan iman, menjadi serupa dengan Kristus, dan melakukan panggilan daripada Tuhan, yaitu panggilan surgawi. Nah, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Pasal 12 ini, ya, siapa saksi-saksi itu? Kalau kita baca pasal yang ke-11, adalah pahlawan-pahlawan iman yang sudah menunaikan tugas mereka, yang mereka sudah mencapai suatu tujuan atau sasaran, sudah menyelesaikan perlombaan mereka, dan sekarang mereka menyaksikan kita, supaya kita berlomba seperti pahlawan-pahlawan iman mencapai sasaran akhir. Makanya untuk mencapai itu harus ada fokus. Apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Inilah fokus. Mata tertuju kepada Yesus. Fokus kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, fokus, mata harus tertuju kepada Yesus. Arahkan pandangan kepada Yesus sehingga kita akan tetap tidak akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Karena fokus memandang kepada Yesus, memandang kepada sasaran yang di depan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo arahkan mata kepada Kristus. Tetap fokus kepada tujuan, yaitu kedewasaan iman. Menjadi serupa dengan Kristus dan melakukan panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang bisa saya sampaikan firman Tuhan untuk hari ini. Fokus kepada tujuan. Kenapa fokus? Supaya kita terarah, tidak bergeser ke kanan atau ke kiri. Sekali lagi, arahkan mata kepada Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara,
Kami persilahkan Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam penyembahan dan kita akan berdoa, kita akan menaikkan satu pujian yaitu mataku tertuju kepadamu. Biar mata kita tertuju kepada Yesus, fokus, konsentrasi, arahkan pada tujuan, panggilan surgawi. Mari kita naikkan pujian ini. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biar mata kita selalu tertuju kepada Yesus Kristus. Fokus kepada tujuan, fokus kepada Yesus. Karena dengan fokus kepada Yesus, kita tidak akan tersesat. Kita akan mendapatkan pertolongan yang luar biasa. Fokus kepada tujuan, fokus kepada Yesus. Pandanglah Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Membesarkan kerajaan-Mu, mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kami tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan.
Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kebenaran firman. Supaya dalam hidup dan perjalanan hidup kami selalu fokus kepada tujuan. Mata kami selalu tertuju kepadamu. Sehingga kami tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Selalu fokus kepada Engkau. Sehingga perjalanan kami akan sampai kepada tujuan yang mulia, yaitu panggilan surgawi dan menjadi serupa dengan Kristus, sehingga juga membawa kepada kedewasaan iman kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu terberkati melalui firman yang mereka dengar. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami agar tetap aman, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati presiden dan wakil presiden, memberkati pemerintahan yang ada, supaya semua aparatur negara mendukung di dalam pemerintahan yang ada, DPR, MPR, TNI, Polri, rakyat, semua mendukung pemerintahan yang sah. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Juga berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bapak, kami berdoa agar seluruh jemaat dari yang paling kecil sampai yang paling tua, semua tetap sehat oleh pemeliharaan Tuhan. Berkati kehidupan mereka semuanya ya Bapak, agar tetap setia, tetap tekun, dan tetap beriman hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cita kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.